Perkenalkan, nama saya Vivi Cassandra, saya dari Tangerang. Saya mau bersaksi tentang terobosan bisnis ya, keuangan gitu. Nah, jadi sebelum mengalami terobosan itu, saya bekerja di bidang entertainment gitu. Jadi di bidang musik gitu ya. Nah, jadi tempat saya bekerja itu, jadi sempat saya bekerja di kontrak 3 tahun, kemudian karena begitu-begitu saja, jadi saya sudah berpikir kalau masa sampai usia tua saya begini terus gitu kan. Akhirnya saya sempat keluar setelah sudah masa kontrak selesai. Saya tidak melanjutkan kembali karena saya mau satu tantangan yang baru gitu. Saya mau mencapai apa yang impian yang saya inginkan gitu kan. Jadi saya punya bisnis di luar itu. Nah, tapi kemudian setelah di luar itu saya mencetak prestasi gitu, 2 kali prestasi yang besar gitu. Akhirnya dilihatlah sama bos yang kemarin saya resign itu kan gitu. Dipanggillah saya untuk kembali gitu, kembali bekerja di sana. Tapi kemudian saya tanya dulu ke Tuhan sebelum saya kembali. Tuhan, apakah ini benar rencananya Engkau gitu? Kalau memang ini adalah rencananya Engkau saya ada di sana, saya minta konfirmasi 1, 2, 3 gitu. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 begini gitu. Tapi kemudian ketika ketemu ngobrol-ngobrol, yang dulunya mungkin saya tidak bisa berkutik, tapi kali ini saya masuk bisa negosiasi gitu kan. Dan kemudian semua itu konfirmasi, bahkan tanpa sebelum saya ngomong, bos ini duluan yang ngomong poin 1, poin 2, poin 3 gitu. Wah, berarti emang Tuhan memang mau saya di sana. Saya nggak ngerti tujuannya apa, tapi sempat saya kesal karena karena saya bekerja di sana tuh value over price gitu. Value saya lebih tinggi karena memang dia ngelihat portfolio saya bagus, makanya saya dipanggil kembali gitu kan. Jadi value saya sangat besar, tapi price-nya saya begitu-begitu saja gitu. Kecil lah, jadi sehingga membuat saya mengeluh, tidak bersyukur, yang dimana-mana teman-teman yang lain berharap menginginkan omset yang terus naik, yang tinggi, tapi saya malah stop, udah jangan banyak-banyak, saya capek, saya lelah gitu kan. Jadi sehingga membuat saya mengeluh, membuat saya tidak bersyukur, membuat saya gampang lelah gitu. Akhirnya pas saya mengikuti True Metanoia itu, saya pas hari pertama saya merasa itu berbicara dengan saya banget gitu, tentang mental bangsa Mesir gitu. Walaupun saya udah baca tentang ayat Markus gitu ya, tentang bangsa Mesir itu gitu. Cuman poin yang dari Coach Bram lebih mendetail dan itu sangat bagus sekali gitu, dan sangat memberkati saya. Saya langsung terinspirasi dan langsung, oh iya ya, jadi saya harus ngedeal dengan diri saya harus mengubah diri saya, mengubah cara pandang saya. Akhirnya saya terinspirasi dan saya bersemangat kembali. Saya bilang, oke, Tuhan, saya mau naikkan omset lagi untuk si bos, menyenangkan hatinya si bos. Terserah promosi-promosi yang masih ada 2 poin lagi belum tersampai, terserah promosi itu berlanjut atau tidak, saya akan melakukan yang terbaik gitu. Baru saya ngomong begitu dalam hati dan dalam pikiran saya. Kemudian kan ada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang ego imago Dei gitu kan. Dan saya membaca poin-poinnya, wah ini memang harus mengubah saya banget gitu. Jadi emang kena banget lah 2 pelajaran ini gitu kan. Jadi saya bilang ke Tuhan, tapi transferan saya belum masuk gitu kan. Saya tapi nggak mau pusing, saya serahkan semuanya ke Tuhan gitu. Kemudian saya ini kan ada tergabung dalam grup Kemenparekraf ya, di bidang musik gitu. Jadi dalam grup itu sempat ada yang minta bantuan gitu, minta bantuan buat ngedit video gitu kan. Jadi saya lama nggak buka handphone. Kemudian pas saya buka, saya ngeliat ini sudah lewat berapa jam gitu kan, tapi nggak ada yang nyaut. Saya baca, oh saya tertarik gitu kan. Akhirnya saya kontak lah. Kemudian, nah di situ terobosan itu terjadi karena ternyata nggak tanggung-tanggung transferan yang Tuhan berikan gitu. Saya dapat orderan ngedit video 1000 video gitu.
Nah, Dahsyat ya. di luar itu juga saya mendapatkan kontrak penyanyi dan pencipta lagu untuk satu album gitu. Nah, jadi Tuhan itu dahsyat sekali, nggak tanggung-tanggung gitu. Nah, jadi Tuhan transfer misalnya hari ini, kemudian saya pikir kelas Ego Imago Dei kapan ya? Apa setelah kelas True Metanoia selesai? Apa gimana? Saya nggak terlalu mendetail tentang itu kan, nggak terlalu memperhatikan. Ternyata pas saya baca keesokan harinya pas saya baca, oh saat ini nih gitu. Tapi nggak tahu nanti kelasnya masih ada atau enggak gitu kan. Akhirnya saya berpikir lagi, tapi Tuhan langsung udah transfer nih. Tuhan nggak tunda-tunda dan nggak tanggung-tanggung. Saya juga nggak boleh tunda-tunda. Saya harus ikut sekarang gitu. Jadi saya daftar langsung, saya ikut sekarang juga gitu. Nah, itulah terobosannya yang saya alami gitu. Jadi mengubah cara pandang saya dan saya menjadi bersyukur. Ternyata Tuhan memberkati saya di manajemen saya, di bisnis saya yang lain. Bukan, jadi di yang dua hal tempat saya bekerja itu ya Tuhan mungkin punya rencana gitu. Yang tadinya manajemen bisnis saya ini tuh jalannya kayak kura-kura, pelan banget. Jadi tim-tim saya ini tuh adalah tim-tim yang Tuhan pilih gitu, orang-orang yang konfirmasi gitu, Jadi tanpa saya belum ngomong, mereka udah ngomong tujuan visi ke depan 1, 2, 3 poin-poinnya. Saya langsung mikir kok sama ya dengan yang saya inginkan gitu, sama dengan arah tujuannya gitu. Jadi itu konfirmasi. Saya langsung oh ini orangnya, ini tim yang tepat yang memang jangka panjang kayak gitu. Jadi malah ternyata yang tadinya tembok manajemen bisnis saya nih lama pelan kayak belum Tuhan bukakan, langsung Tuhan bukakan plek yang tadi 1000 video, kemudian satu album gitu kan. Jadi ya puji Tuhan tim saya jadi juga ikutan maju gitu. Nah, terus yang akan saya lakukan sesudah mengalami terobosan itu ya saya akan menjadi berkat gitu. Dimanapun saya berada dan siapapun yang saya ketemu gitu. Cuman ya kembali lagi ke apa yang Tuhan taruh dan apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Saya ngedeal dengan itu. Saya ngedeal dengan diri saya sendiri dan saya ngedeal dengan Tuhan gitu. Karena ya langkah untuk menuju sukses atau ini ya kita harus ngedeal dengan Tuhan sih, dan kita harus mengubah diri kita sendiri gitu sih. Itu sih dari saya. Terima kasih.